Sriwijaya FC, salah satu klub legendaris dengan sejarah panjang dan prestasi gemilang di sepak bola Indonesia, tengah berjuang keras untuk kembali ke tempat yang seharusnya, kompetisi tertinggi, Liga 1. Sejak terdegradasi ke Liga 2, performa Sriwijaya FC memang belum menunjukkan kekuatan yang cukup untuk bersaing di papan atas. Tahun demi tahun berlalu tanpa kepastian promosi, membuat publik pecinta sepak bola Indonesia mulai mempertanyakan masa depan klub yang pernah merajai Liga Indonesia ini. Namun, musim ini Sriwijaya FC hadir dengan ambisi yang lebih besar. Demi mengembalikan kejayaan dan mewujudkan mimpi promosi ke Liga 1, manajemen tim melakukan gebrakan besar dengan merekrut 5 pemain baru yang dinilai memiliki kualitas dan pengalaman untuk mengangkat performa tim. Perekrutan ini bukan sekadar simbol perubahan, tetapi langkah nyata dalam memperkuat semua lini agar kompetitif menghadapi ketatnya persaingan Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Lalu, siapa saja 5 pemain terbaru yang didatangkan oleh Laskar Wong Kito? Apa latar belakang mereka, posisi yang mereka isi, dan seperti apa potensi kontribusi mereka? Simak ulasan lengkapnya hanya di channel Raftel Sport. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan update seputar Liga 2 Indonesia dan kabar terbaru Sriwijaya FC. 1. Marcel Januar. Sriwijaya FC resmi memperkenalkan Marcel Januar sebagai salah satu rekrutan anyar mereka untuk menghadapi ketatnya persaingan di Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Pemain berusia 21 tahun ini berposisi sebagai bek tengah dan berasal dari Indonesia. Ia didatangkan dari Persikota Tangerang dengan status bebas transfer, menjadikannya salah satu aset potensial yang direkrut tanpa biaya transfer namun memiliki prospek besar ke depan. Dengan harga pasar senilai Rp434,54 juta, Marcel Januar dinilai sebagai pemain muda bertalenta yang memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, tangguh dalam duel udara, serta disiplin dalam menjaga lini pertahanan. Meski usianya masih sangat muda, Marcel menunjukkan kedewasaan dalam bermain, yang membuatnya dipercaya untuk mengisi posisi vital di jantung pertahanan Laskar Wong Kito. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kedalaman skuad serta memberikan warna baru di lini belakang Sriwijaya FC. Apalagi, dengan semangat muda dan motivasi tinggi, Marcel berpeluang besar berkembang menjadi salah satu bek tengah terbaik di kompetisi Liga 2 musim ini. 2. Sultan Ziko. Sriwijaya FC kembali membuat gebrakan di bursa transfer dengan resmi memperkenalkan Sultan Ziko sebagai rekrutan terbaru mereka untuk menghadapi Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Pemain berusia 23 tahun ini berposisi sebagai penyerang tengah dan memiliki kewarganegaraan Indonesia. Ziko didatangkan dari Persiku Kudus dengan status bebas transfer, menjadikannya tambahan yang sangat berharga tanpa membebani keuangan klub. Dengan nilai pasar mencapai Rp173,82 juta, Ziko bukanlah nama asing di telinga pecinta sepak bola nasional. Ia pernah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia kelompok umur dan dikenal sebagai striker muda potensial dengan insting mencetak gol yang tajam. Pergerakannya lincah, memiliki kecepatan, serta penempatan posisi yang cerdas di kotak penalti lawan. Kehadiran Sultan Ziko diharapkan mampu menambah daya dobrak Sriwijaya FC yang musim lalu masih kesulitan dalam hal produktivitas gol. Ziko memiliki motivasi tinggi untuk membuktikan kualitasnya dan membantu Laskar Wong Kito kembali ke Liga 1. 3. Aron Yekti. Sriwijaya FC terus menambah kekuatan di lini depan dengan merekrut Aron Yekti sebagai bagian dari proyek ambisius mereka di Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Penyerang muda berusia 20 tahun ini didatangkan dari klub Malut United dengan status bebas transfer, menjadikannya tambahan yang cerdas sekaligus ekonomis bagi Laskar Wong Kito. Dengan nilai pasar sebesar Rp173,82 juta, Aron Yekti menjadi salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan. Ia memiliki gaya bermain agresif, cepat dalam menyambut umpan terobosan, dan cukup piawai dalam memaksimalkan peluang di dalam kotak penalti. Meskipun usianya masih sangat muda, Aron menunjukkan potensi besar untuk berkembang menjadi penyerang mematikan di masa depan. Kehadirannya menjadi pelengkap lini depan Sriwijaya FC yang kini dipenuhi kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Aron diharapkan bisa menyerap ilmu dari pemain senior dan tampil menonjol di setiap kesempatan yang diberikan oleh pelatih. Mampukah Aron Yekti menjadi kejutan musim ini dan menjelma sebagai pencetak gol andalan Sriwijaya FC? Mari kita ikuti bersama perjuangan pemain muda ini dalam upaya membawa klub kembali ke Liga 1. 4. Yogi Novrian. Sriwijaya FC kembali menambah kekuatan di sektor penyerangan dengan merekrut Yogi Novrian, penyerang tengah berusia 30 tahun asal Indonesia.
Pemain yang didatangkan dari Persikabo ini bergabung dengan status bebas transfer, dan diharapkan bisa menjadi figur penting dalam perjuangan Laskar Wong Kito di Liga 2 musim 2025 hingga 2026. Dengan segudang pengalaman di berbagai klub tanah air, Yogi Novrian membawa kedewasaan dan ketenangan dalam bermain. Ia dikenal sebagai striker yang cerdas dalam membaca permainan, mampu memaksimalkan peluang, serta memiliki ketajaman di momen-momen krusial. Pengalamannya bermain di kompetisi kasta tertinggi menjadi modal berharga bagi Sriwijaya FC yang tengah membangun tim solid demi ambisi promosi ke Liga 1. Kehadiran Yogi juga sangat penting sebagai mentor bagi para penyerang muda seperti Aaron Yekti dan Sultan Ziko. Kombinasi pemain muda penuh semangat dan striker senior penuh pengalaman menjadi formula ideal yang ingin diusung Sriwijaya musim ini. Mampukah Yogi Novrian membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk bersinar dan membawa Sriwijaya FC kembali ke masa kejayaannya? Kita nantikan aksinya di lapangan. 5. Faris Fadila. Sriwijaya FC kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun tim yang solid untuk menghadapi Liga 2 musim 2025 hingga 2026 dengan merekrut Faris Fadila, penyerang muda berusia 21 tahun asal Indonesia. Ia didatangkan dari klub Tanjung U21, salah satu tim muda yang berkompetisi di Liga Singapura, dengan status bebas transfer. Faris Fadila merupakan pemain muda yang dikenal memiliki kecepatan, kreativitas, dan determinasi tinggi di lini depan. Pengalamannya bermain di luar negeri, meski di level junior, memberi warna tersendiri dalam gaya bermainnya. Ia terbiasa bermain dalam sistem sepak bola modern yang menekankan intensitas dan mobilitas tinggi, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan dalam skuad Sriwijaya FC musim ini. Dengan kombinasi usia muda dan pengalaman luar negeri, Faris diyakini bisa menjadi kejutan di Liga 2 musim ini. Ia akan bersaing dengan nama-nama seperti Sultan Ziko, Aaron Yekti, dan Yogi Novrian untuk memperebutkan posisi di lini depan. Apakah Faris Fadila mampu membuktikan kualitasnya dan menjadi senjata rahasia Sriwijaya FC dalam misi promosi ke Liga 1? Saksikan kiprah pemain muda berbakat ini hanya di Liga 2 Indonesia. Dengan diperkenalkannya 5 pemain baru, Sriwijaya FC menunjukkan tekad besar untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia. Upaya promosi ke Liga 1 musim ini bukan lagi sekadar mimpi, melainkan misi nyata yang sedang dibangun dengan perencanaan matang dan langkah strategis. Kehadiran Marcel Januar di lini belakang memberikan suntikan kekuatan muda yang segar dan energik. Sebagai bek tengah, ia diharapkan menjadi benteng kokoh dalam menghadapi serangan lawan. Di lini depan, kombinasi Sultan Ziko, Aaron Yekti, dan Yogi Novrian menjanjikan variasi taktik serta kedalaman skuad yang lebih baik. Ziko dan Aaron sebagai striker muda bertalenta, sementara Yogi hadir sebagai sosok berpengalaman yang bisa memimpin dan mengarahkan rekan-rekan setimnya. Tak ketinggalan, Faris Fadila, pemain muda yang punya pengalaman luar negeri, menjadi potensi masa depan yang bisa saja mencuri perhatian musim ini. Rekrutan-rekrutan ini menjadi sinyal bahwa manajemen Sriwijaya FC tidak ingin stagnan di Liga 2. Mereka ingin bangkit, tampil kompetitif, dan kembali ke habitat aslinya, Liga 1 Indonesia. Dengan dukungan penuh dari supporter setia, serta pembenahan internal yang terus dilakukan, harapan untuk melihat Laskar Wong Kito kembali bersinar sangat terbuka. Kini, semuanya tinggal menunggu bagaimana proses adaptasi para pemain ini di dalam skuad, serta bagaimana pelatih memaksimalkan potensi yang ada. Yang pasti, perjalanan Sriwijaya FC musim ini akan menjadi cerita menarik untuk disimak. Terus dukung perjuangan Sriwijaya FC menuju Liga 1 dan pantau perkembangan tim ini hanya di channel Raftel Sport. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan informasi terbaru seputar sepak bola nasional, khususnya Liga 2 Indonesia.